kan tahu banget dong harusnya kebiasaan teman-teman RRQ Hoshi. Oke. Dan ini sebenarnya jadi nilai plus, ibaratnya kita ketika ulangan dibolehkan untuk baca buku paket kita dengan hadirnya Arcadia. Nah, Tapi ternyata RRQ Hoshi sekarang udah berubah total. Nah itu dia. Walaupun Beda bisa banget baca ya. buku paket ya, tapi kan nggak semua murid itu sama. Iya. Dan sekarang orangnya beda-beda nih. Iya bener, dan itu Sampai mungkin buku kelasnya juga paket beda. UN 2010. Nah, Sekarang 2024. nah, Sistem KKM-nya udah beda. Iya, beda. Makanya dengan mungkin sistem yang baru yang dibawahi oleh Cascade NMM, apalagi dengan player-player yang tentunya awalnya mungkin banyak diragukan dari MDL. Siapa ini Rinston Idok? Sekarang mereka dari panggung dunia. Wih. Yang dunia-dunia aja ya. Karena dari MDL D-nya dunia. Wah. Mobile Dunia League. Tapi dilihat-lihat ya, semua pemain dari MDL yang sekarang menjadi perwakilan RRQ dan juga perwakilan dari tim Liquid pernah main di MDL. Iya, Iya, benar. Iron, Novian, dan sekarang kita ngelihat bagaimana trio. Jadi jangan lupa saksikan MDL season depan. Woi, masuk. E-sports for everyone. Nah, For everyone. ini udah ada 6 Jauh hero ya. ya yang ditutup juga buat sekarang. Dan pergeseran nih, perpindahan dari RRQ yang akan ada di second pick. Jadi untuk first picknya ada Joy yang langsung jadi pilihan. Langsung ya. Oh, ini nge-trigger untuk Beleric ya, untuk hero pasif kan? Iya. Atau Tiger ya bisa diambil sama Aku lebih suka Tigreal sih, tapi untuk pick yang ketiga ya jangan buru-buru dulu karena masih fine-fine aja untuk sekarang. Masih banyak juga opsional yang masih bisa dibawakan. Bahkan ketika Bruno-nya yang udah ditutup, mungkinkah Granger yang langsung diamankan atau dia Suyo? akan membawakan Suyo dulu untuk diadu? Ya, si open untuk Suyo, ada Khalid juga. Suyo Khalid bakal jadi pick yang bagus. Atau Glue. langsung Suyo bersama dengan Glue. Suyo Glue, wah itu ya ternyata. Langsung ngedinai pick ya terhadap hero-hero badan yang dimiliki oleh teman-teman dari SRG. Nah, sama tadi kan Vexana tuh picknya kan. Iya. Ini mana Vexananya langsung dijawab dengan sangat-sangat cepat oleh Kadita. Jadi aku nggak merasa kayak 100% kalau Vexananya benar-benar ketemu sama Glue itu bakal nge-counter karena emang pada dasarnya balik ke gameplay. Ada beberapa player-player Glue yang malah suka ketemu sama Faramis gitu loh. Kayak dia nge-stack terus ya kan, cari Oh. damage reduction-nya. Iya. Baru nanti pas Faramisnya udah ngelemparin Ghost Bustler baru dia mungkin berpencar dengan split-split. Iya. Semua tergantung sudut pandang. Semua ya. tergantung Iya. gameplay, caranya lah pokoknya. Tergantung mindset. Mindset. Dan ini bisa aja memungkinkan ada yang muncul hero bagi Yums duluan nih. Kalau memang berkaca Oh, iya. dari RRQ selalu nge-ban hero-nya dia. Tapi tetap enggak. Tetap enggak. Arsa. Kayaknya emang untuk SRG mereka bakal ngebawain hero yang tersisa untuk Yums. Iya. Masih ada Joe harusnya. Jauhead tapi ya. Oke, apakah kita akan melihat Beatrix kalau begitu dari Skylar? Karena nggak cuma Bruno ya, untuk Beatrix juga sangat-sangat powerful bagi Skylar. Di ban nggak sih tapi kayaknya. Harusnya Harusnya- mereka sadar di ban. Ya di band di second phase dan Oh, apalagi coach Arcadia kan dia tahu. Iya ya benar powernya. benar. Joe ini juga cukup oke sebagai jawaban ke arah Granger ya untuk nge-hardlock Granger nantinya, tapi ya kalau emang mereka sadar ya pasti Beatrixnya di take off lah, karena lagi-lagi lu bisa main banyak banget cara, entah itu DPS atau bahkan pick off style pakai Joehead dan Beatrix, dan bahkan nanti draft-draft lainnya yang akan dibawakan oleh RRQ dengan 2 hero lagi yang akan di-pick second phase. Oh, ini Gatot Kaca mungkin next bandnya juga masih bisa menuju ke Tigreal. Bisa. Dan Tigreal agak sedikit ngerepotin ya kalau lawan Jauhead dilemparin ke teman kan. Iya benar ya. Iya lagi. Kan ya. Dan ini kalau misalnya Beatrix di ban, ada kombinasi lain sebenarnya bersama dengan Joey. Ada one-one-nya Skylar. Ya, One masih ada, tapi jangan lupakan Joy ya. Joy ini agak sedikit nyebelin gitu loh untuk One. Iya memang. Karena ditempel terus agak sedikit repot nantinya. Waduh di ban. One masih di ban. Baru diomong. Wah, One atau Beatrix lah pokoknya ya. iya. Kayak kalau pernah emang masih ada hero yang tersisa untuk Skylar. Iritel kayaknya. Di retail ya. Wah, ini dia sih. Karena kan di sini Joy-nya juga tidak berperan sebagai XP laner atau mid laner yang bawa Vengeance, dia bakal bawa Retribution. Jadi kayaknya Iritel masih fine-fine aja untuk bawa kan. Iya. Waktu itu yang dibawain Irital Matilda ya waktu itu di MPL. Iya, di playoffs ya Irital Matilda. Jadi kenceng banget tuh energy stack-nya, jadi unstoppable lah untuk Iritalnya, tapi ya Matildanya kalau nggak salah udah di ban ya. Dan- Oleh sisi RRQ. Iritel juga ngerepotin buat Parsha kan. Iya. Bener-bener. Dia mau mentargetkan Feather Airstrike juga masih bisa di dodge. Iya benar-benar Betul. bisa gerak, apalagi kalau misalnya nanti Iritalnya bawa sprint, dan kiting potential dari Irital juga bagus banget lah, dia bisa hit and run dari Iritalnya, jadi sangat-sangat membantu nanti kalau misalnya emang harus membawa Iritalnya. Atau mau kombinasi bersama bener-bener Jauhead ya. Ada kombinasi KB.
Apa itu? Let's go. Kari atau Beatrix? KB. Emang iya Bang Abe? Wah, Emang nama lu KB karena lu suka carry Beatrix ya? enggak sih. Enggak. Ya gitu. Tapi dulu Beatrix belum ada nama saya. Iya. Oh, iya, belum Beatrix ada, belum belum ada. ada. Tapi retailnya udah di-ban. Terbaca sih retailnya. Ya, Irital emang bagus. Cari opsi lain deh. Janganlah bang, jadi band. Tapi memang tadi aku ngeliat Irital emang jadi opsional yang bagus ya. Semenjak Skylar Joy-nya di udah bench fix semua, banget di jungler. Iya. Itu bisa makan semuanya, bisa menang lane juga lawan Granger. Dia bisa, ya tadi hit and run itu bisa menghindari dari adanya Cody. Tapi Valentina dulu Oke, yang diambil. Valentina Wih. diambil Iya, dari tim stolen Merah feathered airstrike pasti sangat membantu nantinya kalau untuk nge-poke ataupun ya untuk defensive ultimate di team fight yang terjadi bisa mendorong kembali SRG ke belakang. Nah sekarang 2 pick terakhir XP-nya masih belum kebuka untuk melawan Blue. Kalau aku mikirnya malahan Valentina buat ngedeny atau mempersiapkan tindakan preventif lah kalau misalkan ada 3 real. Iya ya. Ya. Kayaknya sama-sama implosion kan. Di sini juga masih ada Khalid. Khalid oke banget untuk bisa match up 5 menit awal bagi Jawhead, tapi jangan lupa Jawhead ini lebih galak untuk di early game. Betul. Wajar sih kalau nanti tiba-tiba ya pertemuan dari Khalid dan Jawheadnya akan lebih sedikit diuntungkan bagi Jawhead ya. Dan bisa menemani Suyo-nya juga. Pasti. Ngasih Level skill. 3 udah langsung gerak ya. Dimana Jawheadnya level 2 udah ada ejector. Iya. Jawhead will fight. Wah, ada Chow. Oh, Ini kan Southeast aja. Kufra. Tapi Akhirnya. Kufra juga Southeast sih. aja. Kufra. Cow XP Cow berarti. Iya. Iya. Oke, cowoknya EXP karena itu akan menjadi pertukaran yang menarik ya karena ada Jawhead juga di sini. Kufra. Berarti dia agak sedikit ke-deny hero-hero dash ability. Tapi karena udah gak ada one-one, hero dash ability-nya sangat minim sekali dan Kufranya ini bakal jadi repot deh kalau misalkan ketemu sama hero kayak Beatrix. Wow. Wow. Hero power. Ya, Hero Legend nyaman Death ya from untuk Skylar. Skylar juga. Dan ini dia kita akan segera masuk ke Oke, dalam dari tim game RRQ yang ada ketiga. Untuk siapa dulu? Dia akan Valentina, mendapatkan match point. Dan pastinya Tio. masih bersama casters kita, Ranger Mas dan juga Lim Oke, Kocil. kita Please akan take it geser away. ke bagian sebelah sini. Ngek. Blessing Duet from Skylar apakah Kita menjadi akan kunci masuk di untuk lane memperebutkan up dan mereka guys. di game yang ketiga karena ini adalah game match point. Ingat, siapapun yang mendapatkan game kali ini akan punya mentality boosting dan juga akan mendapatkan kesempatan untuk menuju ke babak selanjutnya lebih besar lagi. Tapi itu semua bakal kita menyaksikan dan kita akan melihat faktanya di dalam Lane of Dawn. Sepower itu Joy ternyata Ji. Diperbutkan. Sampai diambil duluan dan ya kita akan melihat nanti eksekusi seperti apa dari Oke, mereka. dari Kiyoshi Kufra ada yang ini Valdo, menjadi Jawhead, perbincangan hangat Valentina, juga Tio, nih. dan Blow. Kalau Dan lihat dari dari tim hero-nya Sapi RRQ ada nggak Chow, banyak Joy, sih yang Pascal, ngomongin soal Dash juga. Apalagi Granger, ngelihat dan dari Putra. Sio yang dimana Sio ini bisa Sebentar keluar lagi dari akan musim masuk Tanpa di berlama-lama Lane kita of langsung Dawn. saja Tanpa menyaksikan berlama-lama, di dalam kita akan Lane of Dawn. Let's go Lane of Let's Dawn. go off. lihat Let's seperti apa power Oke. dari Sekis Joy yang sudah kita lihat sebetulnya. Untuk di game pertama tadi berhasil nge-buying time, berhasil untuk ngasih space juga sampai teman-temannya bisa nge-defense. Tapi jujur ketika dari Sutsujin dapetin power retributionnya dengan Soul Saver itu bisa jadi objektif netral yang benar-benar bagus. Dan ngeliat dari range juga nih di arah mid lane terkena freeze minion juga yang jelas banget kelihatan. Apalagi kalau misalkan Stormy yang gak muncul Oke, nih, di- berarti sudah ada posisi dari Young Area di sana. ada Web di sedikit zoning balik itu pertempuran. dia smart missile yang bagus banget dari Idok. By the way, Idok ada trill juga nih yang bisa menopang damage awalnya, yang bikin smart missile akan Oke, lebih di sakit area lagi. atas. Dan ngomongin soal gold lane, harusnya bakal cuman farming aja sih. Basic Skylar, common ya. emblem dari Cloud Skylar. Ya memang kan Cloud udah nggak pakai mana bang. Iya, tapi Basic Common Emblem ini punya regen HP, dia punya damage juga, jadi ya bisa sekalian lah untuk sustain landingnya. Attack speed bahkan di talan yang pertama juga. Apakah kita akan Sama-sama level 4 dari Blazing kedua Duet from jungle. Skylar? Harusnya sih masih aman ngelihat dari Sutsujin juga nanti yang punya power retribution lebih enak dengan Soul Saver-nya. Lagi-lagi dengan Temporal Rain. Intinya Joy Oke, gimana yang caranya next setiap masih habis ulti, kolek-kolek. jadi bisa ngetes lagi. Makanya itu tujuan dari Temporal Rain dari 3 Joy yang kita lihat. Yes, tapi lihat di arah top lane, coba ada sedikit engage. Dan posisi kali ini, mereka tidak mau terlalu terburu-buru. Melihat Joy, kembali lagi, tidak bisa ditangkap dengan instan. Tapi target utama ke arah Crumb, buying time yang cukup lumayan mahal. Itu juga arah Turtle dan juga Purple Buff. Ya, ini kayaknya total pertama bakal kena delay sedikit sih. Kayak Sutsujin yang mungkin punya opsi lebih baik ya untuk nge-setup terlebih dahulu, tapi dia akan ambil purple-nya. Dan ngelihat posisi dari Sekis yang akan ke atas dulu, sedikit
sedikit lama mungkin perjalanannya, tapi bakal dikontes karena Yums udah ngelihat di bagian depan. Oke, Stromy Salah lepaskan ada salah pick off. Dan seorang Rich yang berhasil mendapatkan seorang Stromy ini menimbulkan impact yang sangat mahal di Turtle. Perpasukan dari tim Monarchy Hoshi. Mereka harusnya mendapatkan Turtle ini dengan sangat instan dan kram hanya untuk bisa membayang-bayangi saja memberikan informasi di mana para pasukan dari tim Monarchy Hoshi berada karena pertukarannya dengan ada Orange di area top lane. Mau nggak mau ya, harus diberikan juga. Tadi udah sebenarnya Skylar mau ke arah sana, tapi udah kelihatan juga kayak Orange udah nggak ada, berarti lagi ditarik ke arah rumput. Nggak bagus lah untuk Skylar ngebuang waktu di awal. Jadi mau nggak mau harus direlakan juga nih. Dan nggak bisa diambil juga nih Orange dari Sekisnya. Tadi banyak banget yang ngejagain. Oke, tapi di depan sana Idok Sakrato Oke, maut. depan sana Mau sakit. belum ada Damage yang diberikan oleh seorang ada Innocent di early game. ada Pertukaran para pasukan dari tim Monarchy Hoshi dan juga Selangor Giants masih belum terlihat dengan sangat jelas kali ini. Tapi rotasi yang dilakukan, mereka benar-benar mengunci Oke. Kram kayaknya. Mau nggak mau, Di Ji. area Dia paling nggak bawah. menghambat lah pergerakan dari keramnya juga. Chow XP Lane, build-nya tetap ke arah Build-nya defense harusnya ya. masih Karena dari ya. emblemnya pun kelihatan tadi dengan emblem-emblem defensif. Yang dimana ntar menjadi secondary frontline juga. Tapi gue penasaran sih dengan setup-setupnya nanti untuk Selangor Red Giant. Mereka harusnya bisa lebih agresif loh. Ngelihat adanya Cloud di sisi RRQ. Berarti kalau temponya di bawah pasif, RRQ akan lebih untung. Yes, betul banget. Dan bahkan temponya kalau di pasif seperti ini bahkan mengasih Skylar waktu yang banyak loh. Jangan lupakan hal tersebut. Dan lihat damage dimakan dari Idok. Satu damage yang sangat besar dan bahkan di depan sana out of nowhere Sekis Sikis ya ini berhasil dapat mendapatkan purple buff. purple buff. Ya, betul sekali. Purple buff berhasil di take over oleh seorang Sekis di depan sana. Para pasukan dari tim Monarchy Hoshi. Mereka nampaknya mencoba untuk mundur ke arah belakang. Dia bisa terlalu sakit. Rinci hampir saja tumbang dan bahkan Purify harus digunakan. Duel terkena on point menuju ke arah seorang Tyrant. Following yang damage-nya menuju ke arah belakang. Mencoba untuk ditunggangi dan Tyrant. Satu tunggangan yang menuju ke arah seorang Krab pun gak berhasil. Gagal ternyata. Tadi kalau memang naik pun kayaknya hanya ngebayang time sedikit sih. Dan resiko tumbangnya juga tetap ada. Tapi asli ini meleng dikit purple buff hilang loh. Iya. Karena Sekis dia berani banget, dia sendirian Ji. Dari tadi dia masuk jungle. Kalau pakai Joy. Yap, itu dia makanya tadi Joy-nya sampai di first pick. Karena spray itu dari Skylar. Oh, blessing dan throw Skylar. Skylar. Mencoba untuk mendapatkan kill di depan sana. Di follow up dan bahkan nampaknya Sekis tahu di mana Skylar berada. Mereka tutup Skylar. Walaupun satu buah poin kill didapatkan atas seorang News. Tapi dengan Skylar yang hilang ini nggak cukup worth it untuk RRQ. Sedikit kaget gue ngeliat tadi PMI masuk dari Skylar. Ya memang satu poin kill tadi. Bisa didapatkan. Untung masih dapat tadi karena Dead Sonata sebenarnya bisa aja tadi untuk ngambil lasiat dari Turtle-nya. Tapi it's okay. Turtle masih untuk RRQ. Bahkan Sekis pun sadar nih, nggak bagus. Udah mendingan nggak usah di kontes. Wah, 2 katapult, Ji. Wah, kenyang. Menit 5 lagi ditungguin. Iya, sengaja dia nunggu menit 5-nya. Tapi 2 stacking katapult ini bikin XP-nya bisa nge-boosting hampir 1 level nantinya. Yes. Setengah lah. Ini lihat tuh udah setengah langsung di depan sana. Dan Idok di depan sana mau target karena Sekis sekalipun Unstoppable Force itu bakal dikejar-kejar. Malah Sekis yang mendapatkan keuntungan. Oke sih. Kayaknya mereka akan coba untuk menuju ke seorang Sekis. Retribution takeover gagal. Para pasukan dari tim Monarchy Hoshi. Team fight lebih lanjut. Skylar di depan sana berani banget untuk melakukan team fight. Ingat Skylar kali ini dapat satu momen kill atas seorang Sekis. Di tengah Skylar dengan Art of Thievery-nya. Itu lumayan banget sih. Lumayan sekali. Ya memang sih belum ada streak juga kan dari Sekisnya. Tapi semakin banyak goldnya Sekis juga itu bakal menjadi bounty yang cukup baik. Pertukaran dari outer turret. Bottom lane ditukar dengan outer juga di top lane. Sebenarnya masih fine sih gue rasa. Apalagi dengan tempo lagi-lagi bawain hero asuransi late game. RRQ akan lebih enak nantinya untuk scaling mid to late-nya. Berbeda dengan sebelumnya mungkin kita lihat agresivitasnya akan ketuker untuk early-nya. Alright. Dari depan sana, para pasukan dari tim Monarchy Hoshi lihat mereka tidak ada yang berani keluar dari sungai. Mereka sadar kalau posisi dari tim Selangor Giants, apalagi ada Cho dan juga Yubs, ini rumput itu nggak ada yang aman. Udah kebuka juga by the way. Boleh, Blitz, really? Dia berani banget untuk mendapatkan satu momen kill dari seorang Tata dan Sonata. Dengan sangat baik di belakang sana para pasukan dari tim Monarchy Hoshi membalikan kembali keadaan. Skylar tidak mau terlalu terburu-buru, berhasil menggendong karena Yubs. Tapi pertukaran dari Reus dan Yubs ini nggak baik, Lim. Gue ngeliatnya tadi dia lompat pakai Arcane Shield-nya dia buat ngambil ini, Ji. Buat dapetin Bitter Veteran Strike kan? Iya, tapi, Ya, tapi dia purify. Dia nggak bisa escape lagi nantinya. Tapi ya itu menjadi satu pelajaran mahal mungkin dari Rins yang nggak boleh lagi nih terlalu over untuk geraknya dan posisi The Cram. Oke, Kram di depan sana. Bakal coba ada Dairen dengan Veteran Strike yang terlalu sakit dan bahkan lihat berubah menjadi split. Blazing dan from Skylar! Gak kuat. Tapi nampaknya gak akan kuat. Akan coba kita adalah seorang Sekis di mana Skylar. Oh my god. Targeting utamanya adalah Skylar dan Will Dragon miss. Karena masih ada Purify di depan sana. Berpasukan dari tim Monarchy. Mereka kehilangan 2 momentum. Dan bakal looking for wipeout. Mereka harus menuju ke arah belakang ini. Noel! Maniac!
dan Anarchy Hoshi berhasil mendapatkan Maniac. Maniac, guys. Dan para pasukan dari Selangor Red Giants. Full Maniac plus Turtle plus Suret. Udah wabah kebocor yang udah gak bisa dibantikan. Hampir 3.000 gold langsung dikantongi. 3.000 bahkan hampir 4.000 gold. Satu buah misi gerakan yang bagus banget dari Selangor Red Giant. Ini berhasil mendapatkan nilai positif juga untuk mereka. 4.000 gold. Itu yang gue bilang tadi, kita bakal lihat sedikit dari replaynya juga, di mana daerah yang split-splitnya tuh udah kebait duluan di awal. Menurut gue itu menjadi informasi yang mahal nih, nggak bisa maju lagi, dan akhirnya mereka terpaksa team fight. Agresivitas dari Skylar yang mungkin bisa dibilang terburu-buru akhirnya membuat dia tumbang juga. Biamanya di belakang memang, tapi bisa dikejar lagi karena Sekis dengan Rhythm of Joy-nya tadi dan Maniac. Satu nama Innocence yang selalu carry SRG dari kemarin. Oke, siap-siap para pasukan dari tim Anarchy Hoshi. Mereka harus coba untuk kontes nanti di arah Lordnya. Mereka gak boleh lepaskan dan lihat tembakan Rhapsody dan juga harta tata dan Sonata. Ini satu momen loh, Ji. Itu satu momen dan selalu satu momen. Selalu dengan tentang satu momen kali ini, Lim. Dari yang dimana Dari keunggulannya tim bisa Dark dibilang Knight. memang awal goldnya pun masih di SRG, tapi itu under 1.000 gold. Dan ketika gue bilang tadi dia bawa Cloud, itu akan lebih untung. Tapi tiba-tiba satu momen 4.000 gold, naiknya gede banget sih. Gila. Di sini momentum dari sosok Rins kembali lagi mencoba untuk melakukan steal terhadap Fenor Strike. Jauh banget tapi agak susah. Untungnya tidak terjadi kesalahan yang kedua kalinya ketika Rins tumbang. Hampir loh. Hampir. Itu kalau kondisinya tiba-tiba di following up oleh Selangor Red Giants, Purify sama Feder Strike udah nggak ada gunanya. Ya, nggak usah banyak-banyak lah. Innocent aja satu tadi, Ji. Rhapsody aja. Harta Tumbang. tata dan Sonata dari jauh. Dar. Ya, itu udah bakal kerasa banget dari impact-nya. Harus lebih berhati-hati. Sekarang mode defensif dari Anarchy yang akan kita lihat juga. Mungkin ngelihat dari Farlane-nya nggak boleh juga nih buru-buru dari Sun Sujin. Match up-nya nanti akan berat. Kita tahu continuous damage dari Joy juga. Flicker. Well, mereka menuju ke arah yang lain. Seki sudah melakukan following up, tapi dengan Farfel buff yang di-steal dengan power of retribution tidak keluar sama sekali. Ini menandakan mereka masih fit in untuk team fight. Tapi Ya kalau Allah. Flicker kram loh, lumayan ini. Source-nya menurut gua kayak retribution cooldown-nya nggak selama Flicker juga kan. Betul. Jadi satu informasi yang berharga juga. Mungkin memilih untuk menurunkan Skylar dari Farlane-nya nih. Daripada Setsujin yang urus nanti, yang susah kabur juga ketika berhadapan dengan Joy. Mendingan kasih Skylar dulu. Sekalian Skylar-nya juga bisa farming. Oke, Apalagi ngeliat di bagian atas muncul barusan nih dari Innocence. Mungkin ada gerakan 32 dan kita tahu Selangor Red Giant sangat suka 32. Farlane harus hati-hati. Selalu suka 32 karena Innocent nggak mungkin sendiri. Itu dia. Innocent sendiri ketika dia pakai Moskov. Betul, landing jauh Kalau memang. dia mainin Moskov baru dia akan dilepas jadi 4-1. Tapi kalau selama dia nggak pakai Moskov akan selalu 32. Mau yang nemenin Kram ataupun Yums itu belakangan urusannya. Ya, pastinya ada efek sisi nantinya yang menemani posisi dari Innocence. Kayak pick off tuh bener-bener bisa berjalan dengan baik. Scalar dengan golden staff-nya. Oke, langsung Trinity di-set up marksman dari item. Oke, Ya, Holy jadi Trinity kita sudah lanjut dijadikan ke oleh seorang Winter Skylar. Tapi bukan hanya itu aja, Skylar kali ini kondisinya juga butuh apa? Winter Crown. Udah bukan Wind of Nature lagi, Dim. Bisa sih. Karena dia butuh untuk gimana cara pengamanan Kang Sekis. Atau nggak minimal ketika dia dive in, dia nggak ada darah yang berkurang. Bener-bener. Dia bisa lompat langsung ke Stormy juga kan, by Yes. the way. Kayak kita tahu Stormy, Parsha itu lumayan ya berbahaya lah ketika bertemu dengan Cloud dari posisi lawan. Dan lihat Lord langsung di setup secara cepat. Oh, setup secara cepat. Apakah mereka untuk melakukan kontes kali ini berani atau mereka akan kehilangan Lord mereka? Dan Mereka memilih untuk kehilangan RRQ Lord. berani ya untuk Mode kontes defensif juga. jadi pilihan utama. Tapi lihat Skylar. Baru dengan Rhapsody-nya sudah terkena damage yang cukup banyak. Dan Sekis langsung checking. Gimana caranya, lihat dulu gimana Skylar ini bisa ditumbangin atau enggak. Kalau enggak dia mundur. Ya, tadi bahkan kalau ketemu pun masih ada Idok, masih ada Rins juga. Tadi backupnya lumayan banyak. Bahkan bahaya buat Sekis malah tadi kalau dia terobos untuk paksa di bagian atas. Lord yang diamankan SRG sekarang membuat keuntungan SRG 5.500 gold. Angka yang sebenarnya lumayan berbahaya nih. Karena kita masih masuk di early sampai mid game-nya. Iya betul. Di Dan menit 11. waktunya Skylar juga masih terlalu Oke, jauh. dia rem. Ketika Idok harus mundur karena bakal Dikar. Dragon yang on point. Berhasil memakan Idok kah? Apa baik time yang berhasil dilakukan. Tapi para pasukan dari tim Anarchy Hoshi harusnya mereka merespon dengan arah top lane yang di-clear dengan sangat cepat. Kalau mereka tidak merespon dengan kematian Idok di arah top lane, ini akan menjadi merugikan sekali. Snow Wave Dragon pastinya Lord untuk Ram. area Ini atas. informasi yang pasti sudah diberikan ke Dari Bruk. tim Sakit SRG. banget. Sakit banget dan body block harus dilakukan oleh Dairen. Kalau enggak, Rin sangat tumbang.
Skylar di depan sana mencoba untuk melakukan clear. Tidak terlalu berhasil, tidak ada waktu untuk Skylar bisa farming di depan sana. Pada Esek yang nyatanya, ini dia, pada Esek yang asli. Bahkan flag didapatkan oleh para pasukan dari tim Selangor Red Giants. Tersisa 2 pemain, 2 Dragon dan Blazing Duet from Skylar. Gak bisa menghentikan para pasukan dan Zombie. Satu-satunya bisa dihentikan oleh seorang Skylar. Skylar versus everybody kali ini berhasil menghentikan para pasukan dari tim Selangor Red Giants. 2 point kill menghentikan dominasi Selangor Red Giants. Ya, seenggaknya kali ini RRQ masih bisa bertahan. Kehilangan satu best turret belum menjadi akhir. Rose Gold Meteor item yang mau nggak mau dipilih oleh Skylar juga. Magical damage yang terlalu besar. Lagi-lagi Stormy fit Sekis. Ini 2 output magical yang nggak bisa ketahan. Sebenarnya Rose Gold pun nggak bisa nahan. Seenggaknya dia masih bisa gerak, dia masih bisa selamat, ada shield nanti. Dan Blazing Duet ke arah Stormy ini pilihan yang terbaik sampai saat ini. Sampai saat ini dan bahkan dari tadi dan sampai saat ini itu adalah yang terbaik. Tapi dengan posisi dari Skylar kali ini udah menuju ke menit yang ke-13, kayaknya udah mulai cukup. Dan Fortify Gaming, well terkena on point, Blazing Duet for nothing, Skylar, Blazing Duet for nothing, dan bahkan mereka kehilangan 2 point kill. Selangor Red Giants bisa membalikan kembali kanan dan bahkan dari depan sana terperangkap. Dengan adanya split-split sekalipun menghindari hanya dengan triple kill kembali membuat pasukan dari Selangor Red Giants memaksa mendapatkan Sekis. Damage yang cukup untuk menggentarkan para pasukan dari tim RRQ. Mid lane terbuka dengan sangat besar. Ini bencana Lim. Ini boleh masuk best turret dipaksa sepertinya. At least mereka bisa dapetin best turretnya. Dan dicoba. Akan coba. Skylar gak bisa masuk lebih dalam lagi. Fokus ke best duel dengan point dan no way. RRQ harus clear mid dengan sangat cepat. Masih bisa. Dan masih bisa bertahan. Masih menangkapkan serius. Dan Blazing dan from Skylar. Damage yang balik. 2 hilang, innocent. Gak akan tinggal diam. No win of nature Skylar harus tahan. Gak boleh terlalu terburu-buru. Ingat Rhapsodia ataupun Dead Sonata ini bisa membalikan kembali keadaan. Dengan kondisi seperti ini mereka sama-sama gak punya power of retribution. 3-3. Masih bisa bertahan lagi dan lagi. RRQ selamat dari endgame yang ingin dicoba tadi oleh Selangor Red Giants. Skylar menjadi kunci penyelamat pastinya dengan Blazing Duet tadi yang bisa memukul mundur serta mendapatkan point kill juga. Tapi ya, reset lagi sekarang Idok yang harus lebih hati-hati lagi. Victor berhasil mendapatkan trap, tapi nampaknya damage-nya tidak bisa terlalu banyak. Untuk Skylar standby di depan sana. Dire Blazing dan trap Skylar mengusir ke arah Stormy. Lihat baik time dilakukan oleh seorang Skylar. Gerakan lincahnya mau lakukan sedikit distraction. Selangor Red Giants mereka hampir kebingungan untuk menangkap seorang Skylar dan Yums. Satu-satunya yang bisa menghentikan itu. Ya, Kram itu karena dengan Idok sebenarnya masih fine sih dua-duanya. Masih worth it. Frontliner juga kan dari keduanya. Winter itu dia solusi terbaik untuk Stormy sekarang. Dia nggak gampang lagi untuk di Blazing Duet seperti tadi Ji. Sudah ada Winter juga, targetnya mungkin bisa diperubah dikit untuk bermain front to back lagi. Tapi Lord tinggal di reset. Mereka akhirnya mau coba reset lagi untungnya. Itu targetnya diubah atau gimana dia ngeluarin Blazing Duetnya yang diubah? Jangan terlalu terburu-buru Dairon. What happened Dairon? Saya lihat terus juga pun tumbang di depan sana Susuji triple kill. No way. Best terbuka. Araki gak akan bisa mempertahankan best mereka. Sekarang gak bakal mampu. Karena damage-nya terlalu besar Lim. Plus Lord juga yang akan muncul kalau seandainya ini bisa ditahan. Oh my god, tidak bisa terbuka. Base sangat-sangat bebas. Ini bencana Skylar versus everybody dan Blazing Duetnya bakal for nothing. Dan RRQ dimakan di game yang ketiga. Match point untuk raksasa dari Malaysia, Selangor Red Giants. Tertinggal 2-1 sekarang. Sang Raja, mereka kehilangan tempo permainan mereka. Masuk di ritme yang memang diinginkan oleh Selangor Red Giants. Dan itu